Malah saya berharap misalnya siapa yang paling top lah pengacara yang bisa dibayar sama dia, ini harus dibayar kalau konteks dia. Kalau saya kan kagak bela rakyat, siapa yang bayar? Si Bambang Tri juga gembel istilahnya kan. Maksudnya ada duit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ada video yang cukup menarik, ya, unik daripada Egy Sujana. Sepertinya ini video yang sudah agak lama. Dia bersama dengan Rahma Sarita, ya, berbincang terkait dengan kasus Bambang Tri dan Sugi Nur. Ya, dia punya harapan agar, soalnya memang Pak Jokowi hadir untuk membawa ijazah asli itu. Kalaupun tidak, ya bisalah utus orang dengan catatan ya yang disuruh ini memang harus menerima kuasa tanda tangan basah, ya. Dia tegas menyampaikan begitu. Dan ada hal yang membuat kita juga dikagetkan dengan statement Egy Sujana yang mengatakan bahwa ya dia katanya ini kan tidak dibayar karena Bambang Tri ini kan ya gembel lah, katanya tidak punya duit, ya begitu. Dan katanya ya kita ini membela rakyat, ya. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan Egy Sujana ini. Mari kita simak sama-sama. Jadi oleh karena itu dalam pengertian ilmu hukum ini kan tidak dibenarkan dong begini. Karena apa susahnya, kan urusannya bukan rumit yang amat sangat. Jokowi tinggal datang ke pengadilan, ikutin sangka baik kepada panggilan dari pengadilan, majelis hakim yang manggil kan majelis hakim, bukan saya. Ya kita, nah itu buktikan aja ini ijazah saya asli, ijazah saya benar, yang nggak benar si Bambang, kan boleh ngomong begitu. Iya, tapi setidak-tidaknya kalau katanya sibuk ya karena banyak urusan begitu kan bisa mengirim pengacara yang hebat begitu ya. Nah, malah saya berharap misalnya siapa yang paling top lah pengacara yang bisa dibayar sama dia, ini harus dibayar kalau konteks dia. Kalau saya kan kagak bela rakyat, siapa yang bayar? Si Bambang Tri juga gembel istilahnya kan. Maksudnya ada duit lah, bukan kita menghina ya. Kita bawa tulus karena demi Allahnya itu loh. Dan saya kepo banget gitu, bukan kebencian. Kok bisa ada presiden ijazahnya palsu tuh? Bagaimana ceritanya gitu? Tidak bisa jadi sejarah di Indonesia. Oh iya, di dunia. Nggak ada di dunia presiden atau raja ijazahnya palsu digugat, nggak pernah ada lah. Nah, itu jadi seandainya ada pengacara yang hebat begitu, seandainya nanti minggu depan begitu kan mudah-mudahan bertarung intelektual kita, ilmu hukum. Oke, itu harapannya Bang Egy. Jangan main kekuasaan lagi. Ntar kita dikasar ditangkap lagi kita lawyernya, susah juga. Jadi nggak sempat diadu begitu ya. Nah, seandainya kan itu kan seandainya kemudian kalau Pak Jokowi hadir, tapi saya ragu lah kayaknya nggak mungkin hadir ya. Mungkin mengirim pengacara yang handal itu sih masih bisa jalan sidangnya. Boleh, tapi jangan lupa syarat utamanya tanda tangan basah istilahnya. Nggak boleh substitusi dong, Mas. Ya itulah, Egy Sujana memang selalu membuat statement-statement yang apa ya, yang begitu cadas ya, pedas ya. Dia cerdas tapi juga cadas ya, pedas dia punya pernyataan. Bang, apa yang disampaikan ini kepada Bambang Tri ya, sekalipun itu mungkin candaan ya, di bawah candaan, tapi ini cukup pedas juga sih sebenarnya bagi Bambang Tri. Memang sejak awal Egy Sujana ini kalau bicaranya itu memang lurus ya, tegas juga, lurus. Dia sejak masalah ini bergulir memang selalu menyampaikan, ngotot ya, agar Pak Jokowi datang membawa ijazah asli itu ya. Ngotot terus, kalau tidak bisa datang ya bisa utus orang ya, bisa utus pengacara, katanya bisa utus pengacara hebat lah ya, yang dibayar katanya toh. Bisa cari pengacara yang hebat, ya itu kan bisa dibayar, karena tidak mungkin kalau tidak dibayar. Ya bisa datang, beri kuasa, tapi dengan catatan ya dia harus menerima kuasa tanda tangan basah ya. Silakan. Kalau dia katanya kan ya ini membantu Bambang Tri ya nggak dibayar, karena tahulah ya katanya Bambang Tri ini gembel ya, nggak punya duit ya. Sekalipun katanya itu bukan menghina, tapi ya memang faktanya katanya begitu ya, bahwa Bambang Tri ini kondisinya seperti itu, enggak punya duit. Dia memang bicara ya itu cukup pedas, cukup cadas. Dan dulu juga ya ketika di awal-awal persidangan ini ya,
pernah menyampaikan juga bahwa kalau ya penyidik ini ya menaikkan kasusnya ke kejaksaan melimpahkan, ya berarti ini diduga ada kriminalisasi terhadap Islam ya, karena katanya Gus Dur itu kan bermubahalah, itu ajaran Islam. Artinya kalau mubahalah itu dipersoalkan sebagai sebuah tindak pidana, itu kriminalisasi terhadap Islam, terhadap ajaran Islam ya. Itu pernyataan-pernyataan Egy beberapa ya bulan yang lalu ya, sejak persoalan ini bergulir. Tetapi apa yang disampaikan oleh Egy Sujana bersama Rahma Sarita ini ya tentu lagi-lagi mengingatkan kita ya bahwa apa yang dimunculkan Egy Sujana dalam mendampingi Bang Bantri ya, menurutnya bahwa ini demi ya keadilan ya, membantu orang ya, karena dia tidak mungkin dibayar oleh Bang Bantri, katanya tidak punya duit, di mana mau ambil duit, gembel. Persoalannya, benarkah bahwa Egy Sujana dan kawan-kawan tidak dibayar atau tidak mendapatkan ya jasa daripada pendampingan kasus ini? Sementara kalau kita lihat, ini kan sudah cukup menyita waktunya mereka ya, sudah lama, kurang lebih 4 bulan lah kasus ini terus bergulir, dan itu sangat menyita waktu di persidangan dan sebagainya. Ya, apa benar bahwa mereka ini tidak mendapat bayaran? Ya, walau alam bagi kita, ya kalau Egy menyampaikan dengan tegas begitu di depan publik, ya hanya saja kan kita juga ini kemudian bertanya-tanya ya, apa memang begitu tidak mendapat bayaran? Nah, terlepas daripada itu semua, ya yang jelas bahwa apa yang mereka lakukan hari ini ya dalam melakukan pembelaan terhadap Suginur dan Bang Bantri, ya dia memang membela mati-matian ya. Egy juga sering menyampaikan begitu, bahwa membela itu harus begini, harus keras, harus tegas, bahkan segan-segan Egy itu keberatan terhadap hakim ya, dia bicara tegas terhadap jaksa, katanya ya itulah pembela, yang namanya membela klien harus seperti ini. Dan dia kadang dulu kan sering juga ditegur oleh hakim ya, karena kadang dianggap ya memberi kuliah ya di situ. Memang kalau Egy kita lihat dalam persidangan ya memang luar biasa dalam memberikan ya pembelaan, keberatan terhadap pernyataan jaksa, terhadap hakim juga kadang dia keberatan, dan kepada saksi, fakta dan ahli yang datang oleh jaksa juga kadang dicecar habis-habisan untuk menggali informasi ya. Dan sikap itu tentu kita salut dengan apa yang dimunculkan sebagai seorang pembela sejati ya, karena dia memang selalu menyampaikan begitu, pembela ulama, aktivis dan sebagainya. Nah, kalau kasus Suginur dan Bang Bantri ya ini pertanyaannya tentu aktivis Bang Bantri ini ya dulu dia seorang wartawan ya bisalah dikatakan sebagai aktivis pers ya, walaupun mungkin dia sudah bukan lagi anggota karena sudah lama dia berurusan dengan kasus, bahkan pernah ditahan. Dan pernyataan Egy Sujana terhadap Bang Bantri ini kan ya membuat kita ya kemudian merasa bahwa sekalipun itu candaan, tapi jelas itu kan ya menjatuhkan lah ya posisi Bang Bantri ya, yang menurut kita dia punya keberanian tinggi ya, karena berani menggugat seorang kepala negara, orang nomor 1 di Republik ini. Tetapi ledekan daripada Egy Sujana juga ini kan ya membuat kita bisa menganggap bahwa di mata Egy, Bang Bantri juga ini juga bukan siapa-siapa ya, bukan siapa-siapa ya. Dan itu nampak bahwa Bang Bantri, saya tidak dibayar dari kasusnya Bang Bantri. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.